Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan memimpin dan menuntun kami orang-orang yang dulunya adalah pendosa dan menuju kebinasaan. Engkau panggil kami menjadi pengikut-pengikut-Mu. Itu anugerah yang begitu besar. Kalau kami mengingat kembali siapa kami dulu dan siapa kami sekarang, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami, memilih orang-orang berdosa seperti kami, mau mati menebus setiap kami. Ya Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Apa yang Engkau ingin katakan, katakanlah kepada setiap kami. Berbicaralah di hati kami. Firman-Mu yang kudus sungguh-sungguh menancap di hati kami, menggelisahkan hati kami, dan membawa kami untuk mengambil satu tindakan ketaatan kepada Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, bukan hanya membaca, mendengar, tapi kami mengerti, menghidupi dan melakukan firman-Mu. Engkau juga sertai hamba-Mu yang penuh kekurangan, keterbatasan, jauh dari sempurna. Biarlah Engkau pakai Tuhan, Engkau urapi sehingga isi hati-Mu disampaikan kepada setiap umat-Mu. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan, kita hari ini bisa bersama-sama, bisa beribadah saudara, dan minggu awal ini saudara di bulan Oktober, hari ini tanggal 1 Oktober, kita akan bersama-sama membahas satu tema besar selama bulan ini, yaitu tentang reformasi gereja. Berhubungan dengan di bulan Oktober kita memperingati juga tentang reformasi gereja. Tapi dalam bulan ini saudara, kita akan banyak membahas reformasi gereja dalam sisi hal-hal yang paling mendasar yang harus direformasi di dalam gereja. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan pertanyaan ini. Di gereja kita, sudahkah gereja mengerjakan visi Allah? Saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saudara, sebenarnya apa itu visi yang Tuhan berikan di gereja kita? Kita akan menyaksikan video ini. Sudah puluhan tahun GKPKR Jemaat Telugong berdiri. Tentu setiap kita memiliki harapan untuk GKPKR Telugong. Sudahkah selama ini harapan kita menjadi harapan yang berpusat pada Injil Kristus? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mau dibentuk menjadi murid Kristus? Lalu bagaimana agar kita dapat menjadi murid Kristus? GKPKR Telugong mengikrarkan visi dan misi. Visi GKPKR Telugong adalah 3M. Apa itu 3M? Yaitu menjadi murid Kristus yang memahami Injil, menghidupi Injil, dan membagikan Injil. Bagaimana proses mencapai visi ini? Melalui 3D. Apa itu 3D? Dilayani. Jemaat akan dilayani dalam ibadah, persekutuan, percakapan pastoral, konseling personal, dan segala bentuk pelayanan sesuai kebutuhan. Diperlengkapi. Jemaat akan diperlengkapi dalam keluarga rohani atau KR, kelas pemuritan atau KP, dan segala bentuk pembinaan yang dilakukan. Diutus. Jemaat akan diutus untuk melayani sesuai kapasitas dan karunia-Nya masing-masing. Dalam mencapai visi dan misi ini, kita hidupkan bersama nilai kompak, yaitu kasih, otentik, melayani, partisipasi, apresiasi, dan keterbukaan. Mari bersama melangkah dan mewujudkan visi Allah di GKPKR Telugong. Menjadi murid Kristus yang memahami Injil, menghidupi Injil, dan membagikan Injil. Saudara-saudara, ketika kita menggumulkan dan mendoakan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam gerejanya, saudara,
pertanyaan yang kita ajukan adalah ini, saudara. Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan di gerejamu? Bukan tentang Tuhan, ini yang mau kami kerjakan di gerejamu. So, pertanyaan ini berangkat dari satu pemahaman dan kesadaran besar bahwa yang empunya, yang mendirikan, yang menjadi kepala gereja ini Yesus Kristus. Dan itu keyakinan saya secara pribadi, keyakinan kami hamba Tuhan, keyakinan badan pengurus jemaat. Kalau mau bicara tentang visi, tujuan gereja, bukan saya yang buat, bukan kami yang buat, tapi yang empunya gereja ini, yang mendirikan gereja ini. Dan namanya adalah Yesus Kristus. Sehingga waktu bicara tentang visi, saudara, ini bukan visiku, ini bukan visi kami hamba Tuhan, ini bukan visi BPJ, tapi ini visi Yesus kepala gereja yang empunya, yang mendirikan gereja ini. Dia yang punya tujuan untuk gerejanya, dia yang punya arah untuk umatnya, mau dibawa kemana, mau jadi apa umatnya, dia yang rancang, dia desain sendiri. Sehingga dengan kesadaran itu saya sendiri menyadari, oh Tuhan, kalau ini tentang Tuhan, saya mau tahu apa yang Tuhan inginkan. Dan kami siap mengerjakannya. Saudara, tadi kita sudah melihat, saudara, apa yang Tuhan mau dan apa visi yang Tuhan titipkan buat kita, yaitu diulang-ulang. Ya, saudara masih ingat apa? Menjadi apa? Menjadi murid Kristus yang memahami Injil, menghidupi Injil, dan membagikan Injil. Saudara, ini bukan visi yang kita buat sesuka-suka kita, biar keren-kerenan kayak gereja lain begitu, saudara. Tetapi kita konsultasi dengan yang mempunyai gereja ini sungguhan. Kita diskusikan, Tuhan Yesus sudah 30-an tahun gereja ini Tuhan hadirkan di Telugong. Tuhan kan yang mempunyai, pasti Tuhan punya planning besar untuk gereja ini. Tuhan pengen apa sih di gereja dan melalui gereja ini? Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus menjawab diskusi itu dengan ayat ini, saudara-saudara. Ya. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, kita baca sama-sama bagian ini, 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini yang Yesus jawab, visi Yesus bagi gerejanya. Saudara, kalau kita sering dengar penafsir Alkitab akan selalu mengatakan bahwa yang utama, kata kerja perintah utama dalam bagian ini, amanat agung ini, yaitu tentang memuridkan. Itu imperatif, itu kata perintah satu-satunya. Sedangkan yang lain, pergi, baptis, ajar, itu partisip. Sehingga yang utama, jadikan semua bangsa muridku. Nah, saudara-saudara, mari kita coba lihat sedikit demi sedikit apa yang Yesus katakan tentang visi bagi gerejanya. Yesus bilang, saudara, jadikan semua bangsa muridku, semua bangsa. Saudara, Yesus sedang berbicara tentang semua bangsa, dan ini bicara tentang rencana besar Allah, misi Allah yang besar bagi dunia ini. Semua bangsa itu luar biasa global, visi global dari Allah untuk gerejanya. Jadikan semua bangsa. Ini akan mengingatkan kita kepada beberapa teks Alkitab tentang rencana besar Allah ini. Saudara, seenggaknya ada di balik, ya, kalau kita lihat perjanjian lama, pernah Allah berfirman kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, menjadikan engkau bangsa yang besar, dan semua kaum di muka bumi, ya, akan diberkati melalui engkau. Itu dalam Kejadian 12. Lalu sudah di dalam Wahyu 7, saudara,
Di sana dikatakan bahwa segala suku bangsa dan bahasa akan menyembah Allah, anak domba Allah itu. Sehingga waktu kita kan semua bangsa, pikiran kita akan bicara tentang narasi besar Allah, cerita besar Allah, visi global yang Allah punya tentang bangsa ini. Dia rindu bahwa semua bangsa bisa kenal dia, semua orang bisa kenal dia. Sehingga saudara, pada bagian ini ketika Yesus mengatakan jadikan semua bangsa muridku, Yesus ingin agar Injil itu disebar kepada semua orang. Tapi di saat yang sama Injil harus mengakar di dalam diri setiap orang. Makanya saudara, frasanya jadikan semua bangsa muridku. Dan ketika berbicara tentang muridku, berarti Injil itu harus mengakar dalam hidup kita. Baru kita bisa mengatakan bahwa aku ini adalah murid Kristus. Injil itu harus menyerap, merembesi seluruh aspek hidupku. Baru aku bisa mengatakan diriku sebagai murid Kristus. Saudara, perhatikan Yesus mengatakan muridku. Dia menegaskan bahwa semua orang yang dibawa itu mengarahkan dan memuliakan Kristus. Bukan murid kalian. Bukan muridnya, tapi murid Yesus. Sehingga ini jadi satu penegasan lagi bahwa dalam proses pemuridan kita membawa orang kepada Yesus. Yesus saja, bukan menjadi fans hamba Tuhan, bukan menjadi fans orang tertentu, bukan. Kalau saudara pada akhirnya menjadi fans dengan saya, maka saya berdosa sama Yesus sebagai yang punya gereja ini. Karena bukan itu yang dia mau. Tapi dia mau menjadikan kita menjadi murid-muridnya. Saudara-saudara, maka sekali lagi saudara, menjadi murid Kristus yang memahami Injil, menghidupi Injil dan membagikan Injil, itu yang Tuhan inginkan untuk gereja ini, untuk jemaat-jemaatnya, untuk orang-orang yang dia kasihi yang ada di GKPKR Telugong ini. Dia rindu bukan hanya menjadi penonton, pengunjung gereja setia, tapi jemaat ini menjadi jemaat yang sungguh-sungguh menjadi murid Kristus itu. Paham, hidupi dan membagikan. Dan ini namanya proses transformasi itu saudara. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, apa maksudnya? Saudara, saya jelaskan sedikit tentang profil murid yang kita rindukan dan kita doakan. Pertama, setiap jemaat memahami Injil itu apa. Artinya kita rindu sekali bahwa setiap jemaat memahami kebenaran-kebenaran dasar tentang kekristenan. Yang dasar, yang esensial, tahu, ngerti. Sehingga ajaran-ajaran di dunia luar, di media sosial tidak mudah mengombang-ambingkan jemaat. Dan itu yang kita rindukan saudara, karena Tuhan ingin kita memiliki pengajaran yang sehat, kebenaran firman yang benar, doktrin yang tepat, yang sesuai dengan kebenaran firman. Dan bukan hanya itu saja saudara, hal yang paling penting bukan cuma terisi pikirannya, ngerti, tetapi dihidupi. Dan ini yang tidak mudah dan tidak gampang. Menghidupi apa yang kita yakini dan kita percaya. Saudara, kita rindu bahwa setiap jemaat bukan hanya ngerti bahwa Yesus itu mengasihi orang berdosa. Tapi benarkah kita juga mengasihi orang yang berdosa? Benarkah kita mengasihi suami, istri yang menjengkelkan, cerewetnya luar biasa? Benarkah kita sungguh mengasihi anak-anak yang mungkin mulai tidak mudah diatur? Benarkah kita mengasihi rekan pelayan kita yang berbeda pendapat dengan kita? Dan itu kan proses menghidupi Injil itu. Saudara, maka kalau kita sungguh menghidupi Injil ini, setiap jemaat GKPKR ini keluar dari gereja ini, dia kembali ke rumah. Orang di rumah akan berkata, emang beda ini orang GKPKR Telugong. Luar biasa. Dia bisa, kasihnya itu loh, bisa nyata banget. Pengampunannya bisa kelihatan. Dia gak mudah marah-marah. Itu yang dirasakan oleh keluarga kita saudara. Di tempat kerja, ketika kita menjadi bos, karyawan akan berkata, memang beda bos saya ini. Orang gereja, murid Kristus ini.
Lihat dia cara memperlakukan karyawannya. Benar-benar ramah, dia tegas tapi penuh kasih. Jadi karyawan kita juga akan menunjukkan gaya hidup seorang murid. Kerja keras, rajin, tidak malas-malasan, dan orang lihat itu. Injil itu mengakar di hidup kita. Dan tentu saudara, ketika Injil mengakar di hidup kita, Injil itu menjadi satu representatifmu kita sebagai murid Kristus, maka orang akan lihat kita dan Injil itu disebarkan, kita bagikan. Injil itu kemudian kita rasa bukan cuma saya yang harus tahu tentang Yesus, saya juga pengen orang lain mengalami Yesus. Nah saudara-saudara, itu yang Yesus rindukan bagi kita saudara. Tuhan mau kita ingin mengerjakan visinya, menjadikan murid Kristus yang memahami Injil, menghidupi Injil, dan membagikan Injil. Lalu bagaimana prosesnya saudara? Bagaimana prosesnya? Dikatakan di sana, jadikan semua bangsa muridku. Lalu kemudian Yesus melanjutkan dengan proses yang Yesus inginkan, yaitu baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya setiap orang itu dilayani, diinjili, diberitakan kabar baik tentang Injil. Ya, saya tidak membahas tentang teologi baptisan di sini, tetapi yang paling penting Injil dalam baptisan itu, saudara. Ya, tentang orang itu bertobat mengalami Yesus, lalu kemudian dia terisap dalam satu komunitas, diajarkan, dibina, diperlengkapi. Maka dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lalu balik kemana lagi? Pergilah. Sama lagi. Jadikan semua bangsa muridku, kenalkan pada Injil. Lalu diperlengkapi, dibina, diarahkan, terisap dalam komunitas. Diutus lagi, seharusnya seperti itu. Proses yang Tuhan inginkan, dan ini terjadi kalau kita mengalami transformasi yang daripada Tuhan itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, inilah visi kita saudara. GKP KR Telugong ini berlandaskan jelas pada amanat agung Kristus. Kalau visi kita menjadi murid Kristus yang memahami Injil, menghidupi Injil dan membagikan Injil, prosesnya apa? 3D, dilayani, diperlengkapi, dan diutus. Itu yang terus kita dan sedang kerjakan saat ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kalau diibaratkan begini ya, dalam lintasan balap ya, dalam balapan itu ada lintasan balap pastinya ya. Kecuali di Indonesia jalanan pun bisa jadi tempat balap saudara. Tapi ada balap, ada pembalap, dan ada satu lagi. Ada yang namanya pit stop itu saudara. Gereja itu seperti pit stop itu. Dimana ketika para pembalap itu melakukan tugasnya, di pit stop itu dia diisi bensinnya, diperbaiki bannya dan sebagainya. Lalu kemudian bayangkan ada pembalap bilang gini, enak juga ya di pit stop ini ya. Dingin, gak usah ngapa-ngapain. Gak usah deh, gue gak usah balapan deh. Kalau ada pembalap kayak gitu saudara, berhenti di pit stop, maka di saat yang sama karirnya juga stop kayaknya. Rasanya saudara, kita juga sama. Ketika kita ke gereja, di gereja tugasnya memperlengkapi, membina, mengajarkan. Dan dunia ini akan menjadi tempat pelayanan kita. Setiap kita kembali pulang ke rumah, ingat kita adalah murid Kristus yang diutus di rumah. Ketika kita kembali ke tempat kerja kita, ingat kita diutus menjadi murid Kristus di sana. Sehingga pertanyaannya, apakah waktu saya hadir di rumah, hadir di keluarga saya, hadir di sekolah saya, di kampus saya tuh ngerti gak sih kalau saya ini utusan Allah di sana? Kalau saya ngerti saya utusan Allah, saya akan lakukan tadi, menghidupi Injil itu. Jadi kadang kita tidak sadar bahwa kita ini utusan Allah dan kita sesuka-sukanya ketika kita keluar dari pit stop itu, saudara-saudara. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, kalau Tuhan sudah menjelaskan visinya bagi kita, pertanyaan besar tadi, sudahkah gereja mengerjakan visi Allah? Nah coba kita tanya ke diri kita.
Gereja bukan gedungnya, bukan cuma gedungnya tapi orang-orangnya. Maka kalau kita tanya ke diri kita, sudahkah saya mengerjakan visi Allah, tujuan Allah? Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, seandainya Tuhan Yesus, kan yang mengevaluasi satu-satunya yang bisa mengevaluasi siapa? Tuhan Yesus dong ya. Seandainya Tuhan Yesus evaluasi ini gereja kita, dibagiin raport. Pasti bagi raport, saudara-saudara, dievaluasi satu persatu, dia panggil hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan sini semuanya kalian. Majelis dia kumpulin, para pelayan, pengurus, guru-guru sekolah minggu, para pelayan-pelayan ibadah tadi dikumpulin. Ya, semua dikumpulin yang melayani. Kira-kira Yesus kasih evaluasi apa buat kita? Apa komentar Yesus tentang apa yang kita lakukan? Apa kira-kira saudara? Bagaimana seandainya kalau Yesus bilang seperti ini? Hei, hamba Tuhan, hei majelis, hei para pelayan-pelayan, hei jemaat GKPKR Telugong, kalian tahu gak sih, kalian itu sibuk sekali. Sibuknya luar biasa. Sibuk untuk hal-hal yang menurut kalian penting. Tapi kalian tidak sibuk melakukan apa yang penting bagi saya. Kalian bertobat ya. Apakah Yesus kira-kira ngomong kayak gitu saudara? Kalau Yesus beneran ngomong kayak gitu, ya benar kita harus bertobat dan berbalik sama tujuan besarnya tadi. Tapi Bapak Ibu tahu gak? Berita baiknya, komentar Yesus gak kayak gitu. Sungguhan, saya yakin ini. Mau dengar komentar Yesus tentang gereja ini? Mau dengar ya? Dengarkan baik-baik saudara. Yesus akan bilang seperti ini. Hei hamba-hamba Tuhan. Hei para majelis. Hei para pemimpin gereja. Hei para pelayan-pelayan. Hei jemaat-jemaat GKPKR Telugong. Saya lihat kalian itu sudah mulai hal yang baik dan benar. Kalian sudah mulai mengerjakan visi dan misi amanat agung Kristus di gereja kalian. Kalian sudah berupaya memulainya dan sedang mengerjakan yang penting bagi saya. Kalian sudah mulai bertumbuh dan mengalami Tuhan dalam kelompok kecil kalian. Itu sangat baik, sangat baik. Tapi kalian jangan puas diri ya. Ini baru permulaan yang baik. Banyak hal yang mesti kalian kerjakan. Banyak hal yang mesti kalian benahi. Dan ingat, kalian semua harus kompak. Kalian tidak boleh bertumbuh untuk diri sendiri tapi ya. Ingat, ada orang-orang lain yang belum terjangkau. Ingat ada orang-orang lain yang juga udah mulai jauh dari saya. Ingat ada orang-orang lain yang belum mengenal saya. Ambil bagian untuk itu, doakan mereka, menangkan mereka untuk saya. Kira-kira gitu saudara-saudara komentar Tuhan Yesus untuk gereja kita. Berita baik, tapi ada PR. Sudah baik, tetapi ada tugas tanggung jawab kita yang lain. Saudara, saya sangat meyakini bahwa kita sedang di jalan yang benar, karena tidak ada hal yang penting untuk kita kerjakan selain apa yang penting bagi Yesus yang mempunyai gereja ini. Amin. Seharusnya seperti itu, apa yang penting bagi Yesus itu yang penting bagi kita, saudara. Dan Tuhan mau kita bukan menjadi fans Yesus. Tuhan mau bukan hanya kita menjadi para penonton di gereja. Tuhan tidak mau kita hanya menjadi para pengunjung di gereja. Tetapi Yesus mau kita menjadi murid Kristus. Dan Yesus ingin kita serius mengerjakannya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita sudah saksikan tadi hanya titik awal. Tapi itu pun sudah baik, kata Yesus. Dan mari serius mengerjakannya. Dan waktu kita bicara tentang gereja menuju apa yang Yesus mau, gereja yang bertumbuh, gereja yang sehat, tidak mudah saudara-saudara.
Ada harga yang harus dibayar. Ada harus orang-orang yang berkomitmen. Ada mungkin penderitaan dan kesulitan di dalamnya. Sama halnya kalau kita merindukan gereja sehat. Benar ya? Sama halnya seperti kita juga pengen hidup sehat. Kalau hidup sehat kan gak gampang ya. Ada hal yang perlu kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Contoh simpel, makanan saja. Pengen hidup sehat tapi makanan seenaknya. Mana bisa hidup sehat? Makan apa saja. Tidak ada batasnya. Kalau mau hidup sehat, ada hal yang harus kita bayar. Yaitu aku mengendalikan nafsuku. Aku bisa menjaga pola makanku sehingga tidak semuanya harus masuk ke dalam tubuhku. Aku harus melatih diriku berolahraga dan itu kan bayar harga. Sama halnya ketika kita mau mengerjakan apa yang Yesus ingin kerjakan, ada harga yang harus dibayar, saudara-saudara. Ada harga yang harus dibayar. Nah, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu, saudara, tanggal 9 September 2023, kita mengadakan leaders meeting di gedung gereja ini. Kita mengumpulkan semua hamba Tuhan, para majelis dan para pemimpin-pemimpin gereja, pengurus-pengurus yang lain, saudara. Kita sama-sama mengevaluasi pelayanan yang kita kerjakan. Ini momen yang sangat baik. Saya bersyukur kepada Tuhan. Di momen ini kita mengevaluasi kita sudah sejauh mana kita mengerjakan yang Tuhan ingin kerjakan. Dan di dalam proses diskusi itu kita bersyukur ada hal-hal yang baik yang Tuhan sedang kerjakan. Ada pertumbuhan yang baik. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Saya menaikkan syukur saya, saudara, ketika di dalam kepenatan, kelelahan pelayanan, ada jemaat-jemaat bisa berkata bahwa saya mengalami Yesus di gereja ini. Setelah sekian lama, saya tidak merasakannya. Dan itu indah luar biasa sekali. Dan saudara-saudara, dalam proses diskusi ini, ternyata waktu kita terus mengerjakan apa yang Tuhan ingin kerjakan, Tuhan ingin menumbuhkan jemaatnya. Ada pergumulan kita, saudara-saudara. Ya, kita bergumul dan kita berdiskusi tentang orang saat ini. Kita kelompokkan anak-anak, remaja, pemuda, dan orang-orang dewasa. Apa kebutuhannya? Apa pergumulannya? Dan saudara tahu, saudara, pergumulan kita adalah kebutuhan orang, pekerja-pekerja Kristus yang mau berdedikasi, memberikan hidupnya, melayani orang-orang yang Tuhan percayakan di gereja ini. Sudah mulai dari jemaat anak didiskusikan, digumulkan, lalu saya presentasi tentang bagaimana pergumulan di sekolah minggu. Kebutuhan untuk pembimbing, guru, mentor di sekolah minggu itu besar sekali. Anak-anak banyak Tuhan percayakan, hampir 40 anak, tapi jumlah guru sangat minim sekali, saudara. Kita percaya sih Tuhan luar biasa bisa pakai orang-orang yang dalam jumlah sedikit. Tetapi tidak cukup untuk melayani anak-anak dalam sejumlah itu. Butuh orang-orang yang memiliki hati untuk mengasihi mereka. Mereka butuh dikenalkan dengan Yesus di usia kecil mereka. Kita tanya, Tuhan, ini siapa ya orangnya? Saya jujur aja pengen kerjain semuanya, saudara. Saya rasa Tuhan, saya pengen anak ini juga kenal Tuhan, tapi rasanya gak bisa. Kalau semua yang kita kerjain, satu orang kerjain semuanya, maka kita bingung sendiri, saudara. Kita lelah sendiri. Tangan saya cuma 2 dan saya pikir juga orang yang sama akan berpikir yang sama. Maka butuh orang di sana. Kita bicara tentang anak-anak remaja, saudara. Anak-anak remaja yang Tuhan percayakan kepada kita di tempat ini. Pergumulan juga sama. Kebutuhan akan orang-orang yang mau membimbing, melayani, menyediakan waktu, menjadi teman berbagi buat mereka, mengarahkan hidup mereka di usia remaja mereka. Mereka bergumul dengan pornografi misalnya. Mereka bergumul dengan keluarga mereka yang berantakan. Mereka bergumul dengan orang tua mereka. Siapa yang bisa bimbing, arahkan mereka untuk bisa terus kenal Yesus di usia seperti itu? Belum lagi bicara tentang anak-anak muda, saudara. Mereka bergumul, udah kerja, bergumul dengan masa depan. Mereka pengen punya orang yang bisa berbagi hidupnya. Bagaimana bisa mereka terus berjuang
bekerja, nanti mau nikah dan segala macam. Siapa yang menjadi teman saya berbagi untuk menolong saya melihat realitas yang gak gampang itu menjadi orang dewasa. Kebutuhan akan orang besar sekali di sana. Bicara tentang orang-orang jemaat dewasa, pasutri, jemaat usia indah, jemaat wanita, pria. Juga sama. Kebutuhan orang-orang yang berdedikasi waktunya melayani kebutuhan-kebutuhan itu. Orang-orang yang mungkin belum terlayani. Ada kebutuhan besar itu. Saudara-saudara, waktu mengevaluasi itu, satu sisi jadi PR buat kita semua. Buat saya secara khusus, mending gak usah dievaluasi ya. Jadi gak ketahuan masalahnya. Jadinya kan jadi mikir terus saudara-saudara. Masalah udah disingkapkan. Jadi PR, gimana nih Tuhan? Kebutuhan besar ini siapa yang jawab? Tapi itu kan proses, kalau mau jadi semakin baik, Tuhan singkapkan masalahnya apa? Tuhan singkapkan persoalan kebutuhannya apa? Dan kalau kita mau taat, kita pasti akan, oke, saya mau ambil di sini saja. Mungkin saya gak bisa kerjain yang lain-lain, tapi orang ini Tuhan titipkan di hati saya. Anak-anak, saya ingin menggumulkan anak-anak. Wow. Betapa banyak pekerja-pekerja Kristus di gereja ini dan kebutuhan-kebutuhan tadi bisa terjawab, saudara. Tapi sekali lagi, dalam doa saya bilang, Tuhan, sekali lagi Tuhan kan yang mempunyai gereja. Tuhan pemilik gereja. Tuhan yang punya tujuan untuk gereja. Kami sudah melangkah satu langkah. Tuhan pengen kami ngapain. Nah sekarang ada kebutuhan ini. Saya percaya Tuhan gak diam, Tuhan gak tidur, Tuhan dengar doa kami. Tuhan tahu hati anak-anak, Tuhan tahu kerinduan, kegelisahan di jemaatmu yang membutuhkan pekerja-pekerja. Dan saya percaya Tuhan akan utus orang-orang yang mengasihi engkau melayani mereka. Saudara-saudara, ada satu buku yang ditulis oleh Leroy Ames. Dia mengatakan satu pertanyaan yang menurut saya, saudara-saudara, jadi bahan perenungan. Dia melontarkan pertanyaan ini di awal-awal bukunya. Dia berkata seperti ini. Bila kuasa kegelapan hendak menyerang bagian paling strategis di dalam pelayanan umat Tuhan di dunia, di mana yang menurut Anda akan diserangnya? Di mana kira-kira? Ketika Injil diberitakan, ketika gereja mengarah kepada tujuan Tuhan, ingat, kuasa kegelapan tidak tinggal diam. Iblis tidak senang orang makin datang sama Yesus. Apa yang dia lakukan menurut saudara? Saudara, dalam buku itu jawabannya adalah dia akan menyerang pada bagian pusatnya. Dia akan menghambat munculnya para pekerja, katanya. Jadi dia bilang, saudara-saudara, iblis itu akan nyantai-nyantai aja kalau melihat jemaat santai-santai, katanya. Gak usah diapa-apain nih gereja nih. Kan jemaat-jemaat santai-santai, gak usah ngapa-ngapain. Yang penting duduk, diam, tenang, jadi jemaat yang baik di gereja. Gak usah bikin ulah. Udah baik-baik aja. Dia bilang kalau model seperti itu, iblis tidak akan ngapa-ngapain. Itu tidak akan menggetarkan dia. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang mengerjakan atau sekelompok, segelintir orang ngerjain. Dia bilang, cuman segitu-gitu doang, ntar capek juga, burn out, lelah, paling keluar gereja bentar lagi. Tapi saudara-saudara, dia mengatakan tetapi iblis akan gemetar jika jemaat menjadi murid Kristus yang dewasa, mereka bangkit, sehati, mereka kompak, mereka bergandengan tangan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Wow. Ketika kita sama-sama bergandengan tangan mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan, kuasa kegelapan itu tidak berdaya, saudara-saudara. Karena semua jemaat sedang memuliakan Kristus dan tidak ada yang tinggal diam jadi penonton dan cuma jadi komentator. Saya mau ambil bagian, saya mau ikut serta. Lalu saudara, Leroy Ames melanjutkan kalimat itu, saudara. Dia mengatakan iblis itu licik. Untuk menghambat para pekerja, saudara,
iblis akan membuat kita bertengkar di antara kita sendiri mengenai hal-hal bodoh, tidak bertujuan dan tidak berarti. Sementara berjuta-juta orang menuju kubur tanpa Kristus. Ia akan membuat kita menghabiskan waktu kita untuk banyak kegiatan yang baik, sementara kita meninggalkan yang terbaik. Dan itu yang dia lakukan, saudara. Ketika gereja semakin terarah kepada yang Tuhan mau, dia tidak bisa mungkin mengacaukan tujuannya, tapi dia kacaukan orang-orang di dalam supaya bertengkar, supaya mementingkan egonya masing-masing. Nah, ketika ada perselisihan, perbedaan, lalu kita merasa aku yang paling benar, kamu salah. Wah, iblis senang itu. Bagus, lanjut. Dikompor-komporin lah. Biar pecahlah gerejanya kan gitu. Nah, saudara-saudara, ada banyak yang dia lakukan dan sungguh-sungguh saudara-saudara kita mesti waspada dengan hal ini. Strategi paling jitu yang dilakukan telah menghambat muncul para pekerja, muncul murid-murid yang dewasa. Karena ketika ada murid-murid yang dewasa yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, itu akan menggetarkan kuasa kegelapan itu. Dan amanat agung akan terkerjakan. Dan itu yang kuasa kegelapan tidak sukai kalau tujuan Allah dicapai, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini gereja kita, saya yakini dan kita semua juga yakini di jalan yang benar. Dan kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kita harus terus bergerak mengikuti pimpinan Tuhan dan mari kita sungguh-sungguh mengerjakan amanat agung Kristus itu. Dan ingat, pekerjaan ini bukan pekerjaan satu orang, saudara-saudara. Bukan hanya pekerjaan saya, bukan hanya pekerjaan kami hamba-hamba Tuhan, bukan hanya pekerjaan para majelis, tapi semua jemaat Tuhan. Ini tugas kita menuntaskan, mengerjakan visi Yesus bagi gerejanya, mengerjakan amanat agung Kristus. Oleh karena setiap kita diberikan tugas dan peran masing-masing, mari dengan sungguh-sungguh mengerjakannya. Hamba-hamba Tuhan, tugas utamanya memperlengkapi. Dan jemaat harus punya hati mau diperlengkapi. Dan ketika kita sama-sama mengerjakan bagian ini, sungguh saudara indah sekali apa yang terjadi. Yang Yesus inginkan itu bisa terkerjakan. Saudara, waktu kita bergumul, apa ya panggilan Tuhan, apa yang Tuhan ingin saya kerjakan di gereja ini, kita akan bertanya bagaimana saya bisa menemukan panggilan saya. Saudara, saya akan menutup dengan satu cerita yang diceritakan oleh seorang pendeta di dalam bukunya, saudara. Dia ceritakan gerejanya mengalami pertumbuhan yang luar biasa signifikan. Mereka merintis pelayanan yang baru tiada henti-hentinya. Dia bilang, ini dimulai dari seorang single mom. Lalu dia bercerita seperti ini, saudara. Di gereja itu ada seorang single mom. Ia menyadari bahwa menjadi seorang single mom itu gak mudah. Dan dia lihat, dia perhatikan di gerejanya banyak single mom. Banyak janda-janda. Lalu dia mengatakan kepada Pak Pendeta, saya melihat kebutuhan besar di gereja ini, ada banyak single mom. Saya juga seorang single mom. Dan ada banyak para single mom butuh pelayan. Butuh dilayani dengan sungguh-sungguh. Tolong Pak Pendeta, buatkan kami persekutuan untuk para single mom. Supaya kami terlayani dengan baik. Saudara-saudara, waktu si pendeta itu mendengar kegelisahan single mom itu. Lalu dia mengatakan, good but no. Kok good but no Pak Pendeta? Lalu pendeta itu mengatakan, itu hal yang bagus tapi itu bukan tanggung jawab saya. Itu tanggung jawab kamu. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Kan kamu kan jadi hamba Tuhan penuh waktu di tempat ini. Kamu dong yang harus ngerjain ini. Lalu pendeta itu bilang, Ibu, Tuhan tidak menggelisahkan hati saya untuk melayani para single mom. Sungguhan. Tapi yang Tuhan gelisahkan itu hatimu, Ibu. Hatimu digelisahkan sama Tuhan untuk melayani para single mom. Sekarang kamu pulang bergumul berdoa sama Tuhan. Apakah Tuhan panggil kamu melayani para single mom?
Lalu dia kembali ke rumah dan dia berdoa, saudara-saudara, bertanya kepada Tuhan apakah dia dipanggil menjadi melayani single mom. Lalu kemudian sudah dia mendapat jawaban, Tuhan teguhkan hatinya, benar Tuhan ingin dia mengerjakan pelayanan ini. Dia datang lagi kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa dan Tuhan jawab doa saya mau melayani para single mom yang ada di gereja. Tapi ada masalah nih Pak Pendeta. Saya butuh orang-orang yang juga mau bantu saya. Tolong carikan orang-orang yang mau melayani Pak Pendeta. Pak Pendeta itu berkata, good but no. Loh, kok good but no Pak Pendeta? Lalu dia berkata, kan kamu bergumul sama Tuhan, kamu berdoa sama Tuhan, Tuhan teguhkan hatimu jadi pelayan single mom. Kamu harus percaya Tuhan juga sediakan orang-orang yang bersama dengan engkau melayani para single mom. Pulang, berdoa, doakan siapa orang-orang yang Tuhan tunjuk jadi temanmu. Cari mereka, share visi itu. Dia kembali, dia berdoa, saudara-saudara. Lalu ketika dia berdoa, dia temukan ada 3 orang ibu-ibu yang juga punya kegelisahan yang sama. Ada 4 orang single mom punya kegelisahan yang sama. Rintis pelayanan single mom. Mereka datang kembali kepada Pak Pendeta itu dan kemudian mereka berkata, Pak Pendeta, ini saya dan 3 teman saya, kami siap melayani. Dan sekarang kami butuh uang Pak Pendeta. Pak Pendeta jangan bilang good but no lagi ya. Tapi pendeta itu berkata good but no. Loh, kok good but no lagi? Pak Pendeta itu berkatakan, saudara-saudara, Tuhan sediakan orang, Tuhan sediakan pelayanan ini, Tuhan panggil kamu, Tuhan juga sediakan dana untuk pelayanan ini. Kembali berdoa, doakan sama Tuhan kebutuhan kalian. Tapi pendetanya tidak tinggal diam, ia share kepada orang-orang lain tentang visi ini. Dan dalam satu waktu dia khotbah di hari Minggu, saudara-saudara, dia share kepada jemaat tentang pelayanan ini. Dan ada banyak jemaat yang mendukung pelayanan single mom ini. Dan dia ceritakan di gereja itu pelayanan single mom luar biasa bertumbuh. Mereka bukan hanya melayani yang ada dalam gereja. Mereka menjangkau single mom yang ada di luar gereja yang kesepian, tidak tahu harus bergumul dengan siapa. Tuhan jangkau mereka melalui ibu-ibu yang gelisah tadi, single mom. Lalu kemudian pendeta itu bercerita, bukan hanya itu. Jemaat bermunculan. Ternyata jemaat punya kegelisahan yang beda-beda. Mantan pemakai narkoba datang kepada dia dan berkata, saya juga punya kegelisahan yang sama Pak Pendeta. Saya ingin melayani mereka yang juga hidup dalam pergaulan bebas. Tiba-tiba datang orang-orang yang dari keluarga yang orang tuanya bercerai, mereka sudah menikah, mereka tahu bergumulnya menjadi keluarga yang broken, saudara-saudara. Mereka bergumul pengen melayani anak-anak muda yang baru menikah. Mereka rintis lagi pelayanan seperti itu. Dan gereja itu bertumbuh luar biasa sekali. Kenapa? Ada orang-orang yang gelisah hatinya dan dia bergumul sama Tuhan. Dia taat jawab panggilan itu. Saudara-saudara, saya tidak tahu siapa orang itu di sini. Tapi saya tahu orang-orang itu ada di sini. Orang-orang yang Tuhan gelisahkan menjawab kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang belum kenal Yesus. Saya percaya orang itu ada di sini. Orang-orang yang cinta Tuhan itu ada di sini. Dan orang-orang itu harus bergumul sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. So kalau ada orang-orang seperti itu, jangan sungkan kita berdiskusi. Kita ngobrol. Kita bisa sama-sama mengerjakan, bergandengan tangan untuk mengerjakan panggilan ini. So saya rindu sekali jemaat-jemaat bisa bergumul panggilan Allah dalam hidupnya. Sungguh-sungguh bukan cuma jadi penonton dan komentator gereja, tapi sungguh-sungguh menjadi pelaku di dalamnya. Bersama-sama menuntaskan, mengerjakan amanat agung Kristus. Saudara-saudara, saya rindu setiap kita, saudara. Mari kita doa dan doakan ini. Tuhan, tunjukkan siapa orang-orang yang harus saya layani di dalam dan melalui gerejamu. Orang itu tidak abstrak, dia punya nama, dia punya kelompok tertentu. Atau siapapun yang saudara rasa ada orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan, sudah tinggalkan Tuhan. Tapi saudara ingin melayani mereka
Bawa mereka kembali lagi kepada Yesus. Silakan doakan itu secara pribadi dan biar Tuhan akan gelisahkan terus hati kita. Mari tundukkan kepala saudara. Mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Mari berdoa kepadanya. Bapa di sorga, hamba-Mu ini meyakini bahwa ada umat-Mu yang mengasihi Engkau di tempat ini. Ada umat-Mu yang sungguh-sungguh mencintai Engkau di tempat ini. Dan ada umat-Mu yang rindu mengambil bagian dalam pelayanan yang ingin Engkau mereka kerjakan. Biarlah Engkau terus menggelisahkan hati kami Tuhan. Tolong kami mengerti kehendak-Mu, supaya kami sadar apa panggilan Tuhan di hidup kami. Bukan kebetulan kami ada di gereja ini. Bukan kebetulan kami memiliki latar belakang pendidikan tertentu. Bukan satu kebetulan kami memiliki keluarga yang mungkin pernah hancur. Bukan sebuah kebetulan kami memiliki masa lalu yang buruk. Bukan sebuah kebetulan kami mengenal Yesus di gereja ini. Tolong kami sungguh-sungguh bergumul apa yang sedang Engkau ingin kerjakan di hidup kami. Biarlah firman-Mu bukan hanya kami dengar, bergema di hati kami, menggelisahkan hati kami, dan menolong kami meresponsnya dengan ketaatan. Ini doa kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.